Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku akan membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah disabilitas laras. Yang mana mata kuliah ini dengan dosen pengampu Ibu Sugihartatik SPD MPD. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita berikutnya, sebelumnya kenali nama aku Loita Nora Karmelisa dengan NIM 241F10046 dengan prodi S1 Pendidikan Luar Biasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang anak dan remaja tunalaras dan kebutuhan pendidikannya. Anak tunalaras itu sendiri yaitu adalah anak yang memiliki gangguan tingkah laku sehingga kurang bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Misalnya dari lingkungan keluarga atau enggak lingkungan sekolah dan juga di masyarakatnya. Jadi ada pun juga beberapa ciri-ciri tingkah laku dari anak tunalaras. Yang pertama yaitu anak tunalaras ini sering menentang atau menghina dari orang lain. Yang kedua menyakiti hati orang lain maupun dari perkataannya atau dari tindakannya. Terus juga keras kepala, gampang emosi dan memiliki sikap yang saling bermusuhan. Oke. Yang kedua, ada pengertian dari anak tunalaras menurut dari Effendi tahun 2006. Tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku yang menyimpang atau yang berkelainan dan tidak memiliki sikap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar. Tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok atau orang lain, terus serta mudah terpengaruh oleh suasana atau beberapa kelompok di sekitarnya, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari anak tunalaras. Jadi menurut Sunardi pada tahun 1995, anak tunalaras itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan juga klasifikasi behavioristik. Jadi yang pertama ada klasifikasi psikiatris yang akan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tingkat ringan dan juga sedang, yang mana ditandai dengan penyimpangan perilaku yang ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan yang berdampak pada suasana hati mereka. Terus ada yang kedua yaitu tingkat berat, yang mana tingkat berat ini dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama yaitu psikosis, yang ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir ataupun bertindak. Yang kedua ada skizofrenia, yaitu gangguan jiwa yang ditandai dengan distorsi pola pikir atau persepsi normal dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga yaitu autism, adalah gangguan jiwa dengan tingkat berat pada masa anak-anak, yang mana itu ditandai dengan isolasi diri yang sangat berlebihan dan juga terdapat perilaku yang aneh. Terus juga ada keterlambatan dalam perkembangan. Yang kedua ada klasifikasi behavioristik, yang mana klasifikasi ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada conduct disorder, yang mana conduct disorder ini adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menentang anak-anak yang nakal, mudah marah, dan juga emosi mereka itu sering meledak-ledak ketika ada yang memancingnya. Terus yang kedua ada socialist aggression, yang mana perilaku yang dilakukan secara berkelompok. Misalnya anak-anak yang seperti ini sering
menjadi anggota geng, entah itu geng motor ataupun dari geng-geng yang berada di masyarakat, yang mana itu membuat atau menyebabkan keresahan warga gitu. Terus juga mereka yang berteman dengan anak-anak yang nakal, yang membawa pengaruh buruk, ataupun dari mereka yang menyebabkan beberapa dampak buruk bagi sekitarnya. Terus juga biasanya anak-anak seperti ini sering banget membolos sekolah, yang mana itu sangat mengganggu dia dalam proses pembelajaran dia di sekolah. Oke, yang ketiga yaitu anxiety withdrawal, yang mana perilaku ini berkaitan dengan kepribadian. Jadi ini juga berkaitan dengan sikap-sikap yang ada dalam diri mereka. Yang pertama yaitu mereka akan merasa cemas ataupun takut, pemalu, menyendiri, merasa rendah diri, mudah bingung, sangat tertutup, atau enggak sering mudah menangis tanpa sebab. Jadi di anxiety ini ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan si anak ini mengalami hal seperti yang saya sebutkan tadi, seperti cemas akan masalah-masalah dengan kehidupannya sehari-hari, ataupun takut dengan masa depan, ataupun juga mereka merasa malu akan entah itu dari fisik, entah itu dari masa lalu, ataupun dari beberapa masalah yang mereka alami. Setelah itu yang keempat ada immaturity atau inadequacy. Jadi ini adalah kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, seperti sulit berkonsentrasi, kaku, pasif, terus mudah ceroboh, terus mereka yang berpakaiannya tidak rapi, atau mungkin mereka nggak bisa untuk menjadi rapi itu karena mereka dengan sikap yang kurang dewasa ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan termasuk orang-orang yang rapi gitu. Terus juga mereka kesulitan memperhatikan. Jadi entah itu dalam memperhatikan di sekolah ataupun ada di sekitar lingkungan mereka, atau dari ketika mereka sedang melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut dari Hikayal dan kawan-kawan pada 2013 ada 4 perkembangan, yaitu yang pertama ada perkembangan kognitif, ada kepribadian, emosi, dan juga sosial. Jadi yang pertama itu adalah perkembangan kognitif. Anak tunalaras ini memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak yang seumurannya. Jadi kemampuan mereka akan prestasi yang rendah di sekolah itu biasanya disebabkan mereka akan kehilangan minat atau konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi mereka yang kurang stabil. Jadi kegagalan mereka dalam belajar di sekolah itu seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka ini memiliki intelijensi yang rendah. Padahal kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku yang aneh. Masalah yang dihadapi oleh anak tunalaras ini ketidakmampuan untuk menyamai atau menyamakan teman-temannya. Padahal pada dasarnya sendiri seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua ada perkembangan kepribadian, yang mana kepribadian itu sendiri merupakan struktur yang unik. Namun tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Jadi di sini para ahli ini mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis, yang pada sistem psikofisik individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi tingkah laku yang akan ditampilkan oleh anak tunalaras ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup.
Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan pada usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Terus juga beberapa kegagalan yang memenuhi dalam kebutuhan dan penyelesaian konflik ini dapat menjadikan stabilitas emosinya menjadi terganggu. Setelah itu mendorong terjadinya perilaku penyimpangan dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini ditandai dengan terganggunya perkembangan emosi yang merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Jadi ciri yang sangat menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan juga pengendalian diri yang kurang, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Jadi terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangannya. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial. Sebagaimana kita telah memahami bahwa anak tunalaras itu mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain ataupun lingkungannya. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantu hubungan sosial dengan semua orang di sekitarnya. Dalam banyak kasus, ternyata mereka ini dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Jadi anak tunalaras ini memiliki beberapa penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun dari lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya itu tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Jadi oleh karena itu juga timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Mungkin dari anak tunalaras ini mereka merasa malu, mungkin mereka merasa tidak dihargai, atau enggak, lebih tepatnya takut akan penolakan dari teman-teman atau enggak dari orang-orang di lingkungan sekitar. Jadi selanjutnya ada layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Menurut Mei Mulyani dan Karyoto pada tahun 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Yang pertama yaitu mereka berusaha untuk mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan juga mengembangkan intelektual mereka. Jadi tidak ada hambatan dalam mereka untuk berusaha bagaimana mereka mengembangkan fisik, bakat, dan intelektual. Yang mana sudah disebutkan dan sudah saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya anak tunalaras itu sama seperti anak pada umumnya. Tapi dari anak tunalaras sendiri itu memang cenderung mereka memiliki gangguan emosi yang tidak stabil dan juga beberapa tingkah laku yang aneh. Terus yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Misal kayak keterampilan menjahit atau keterampilan mereka dalam membuka usaha ataupun dalam bidang kreativitas mereka untuk membuat benda-benda yang menjadi nilai yang bermakna. Artinya bagaimana anak tunalaras ini akan dibekali dengan beberapa keterampilan yang memungkinkan mereka untuk hidup di masa depan. Jadi bukan yang benar-benar anak tunalaras dengan intelijensi yang rendah, tapi mereka yang tidak memungkinkan bahwa mereka akan bisa bertahan dan juga sukses di masa depan. Terus yang keempat yaitu memberi mereka kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kelima, memberikan rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan di lingkungan sekitar. Yang keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah pada anak tunalaras.
Jadi mungkin itu saja pembahasan tentang anak serta remaja tunalaras dan kebutuhan pendidikannya. Dan saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.